Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Solana atau dengan tickernya yaitu SOL, yang mana buat koin layer 1 ini mulai banyak dari kalian yang request karena sebentar lagi memang untuk Solana bakalan ada yang namanya unlock token nih, teman-teman. Dan mengingat video ini saya record di tanggal 3 Juni tahun 2025 yang mana masih cukup early ya, atau cukup awal untuk tanggal di bulan Juni ini, masih tanggal muda lah teman-teman. Kita akan coba nih bahas untuk potensi Solana dan juga beberapa data Solana yang mungkin menarik buat kalian ketahui, dan ya sehingga kita mungkin bisa mengira-ngira atau bisa melihat nih untuk potensi Solana ini seperti apa di bulan Juni ini, at least dari sudut pandang atau mungkin dari POV saya gitu teman-teman. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya, sebelum mungkin saya lanjut juga videonya lebih jauh, buat teman-teman yang mungkin tertarik atau mungkin holder Solana, boleh dong komen di kolom komentar di bawah, karena saya penasaran nih di antara audiens saya apakah memang banyak yang holder Solana atau justru enggak nih teman-teman. Boleh komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan. Dan per video ini saya record seperti yang tadi saya katakan, video ini saya record di tanggal 3 Juni tahun 2025. Solana menempati posisi ke-6 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dengan harga sekitaran 159 US dollar ya per video ini saya record. Ini untuk per koin ya teman-teman. Dan untuk posisinya tepat berada di antara BNB dan USDC nih. Dan di sini mungkin kalau kita coba lihat ya, mungkin pertama-tama dari segi price action ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk price action Solana memang seperti berbagai altcoin lainnya ya, memang ketika di bulan April awal-awal dia udah mulai mengalami kenaikan, tapi sangat disayangkan memang dalam beberapa waktu terakhir ya, tepatnya dari ya mungkin tanggal 20-an Mei sampai sekarang kalian bisa lihat memang ada rejection atau penurunan sekitar belasan persen lah ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini gitu untuk pergerakan dari Solana ini. Dan dalam video-video sebelumnya ketika saya bahas Solana, sebenarnya untuk pembahasan price action pada kesempatan kali ini masih belum beda jauh, yang mana memang Solana ini masih bermain di range antara supply area atau resistance-nya yang ada di atas ini, dan juga demand area atau area supportnya yang ada di atas ini. Dan memang untuk price action Solana ini, meskipun memang ada gonjang-ganjing ya teman-teman kita sebutnya, atau ya ada naik turunnya, tapi so far memang Solana kita bisa melihat dalam jangka waktu panjangnya nih masih berada di tren bullish-nya. Dan kalau kita perhatikan nih teman-teman, di sini ya Solana ini kan memang dapat rebound ketika berada di awal-awal April lah teman-teman. Dan di sini tentu ada beberapa skenario, tapi sebelum saya ungkapkan skenario yang berdasarkan sudut pandang saya tersebut, yang mana bisa aja salah teman-teman, ini bisa di take notes karena mungkin aja salah ataupun keliru, tapi maka dari itu teman-teman juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, di sini kalau kita gunakan tools Fibonacci, yang mana kalau kita tarik dari low ke high-nya gini, lebih kurang dari swing low ke swing high-nya, dan kalau kita sedikit presisiin ya mungkin seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Di sini teman-teman bisa mengamati ya bahwasannya Solana per video ini saya record, atau lebih tepatnya ya mungkin beberapa hari ya sebelum video ini saya record, karena memang nih di hari-hari sebelumnya Solana ini sempat tertahan nih teman-teman di range area 0,382-nya nih yang ada di sini gitu ya. Yang mana range ini juga teman-teman bisa lihat nih bahwasannya di range ini ada semacam area support yang cukup minor ya buat Solana, yang ya kalian bisa notice di sini, di mana di sini sebelumnya jadi area resistance, and then di sini menjadi area support gitu, yang minor ya tanda kutip buat pergerakan harga dari Solana ini gitu ya. So teman-teman juga bisa gunakan Fibonacci ini atau tools Fibonacci ini untuk melihat nih kira-kira area mana yang important atau area-area penting di price action Solana ini. Seperti juga misalnya kalau teman-teman perhatikan di area 0,5 ini juga sebenarnya ada semacam area support minor yang ya kalian bisa perhatikan lah ya. Ya let's say di sekitaran sini teman-teman bisa perhatikan ada semacam area support minor juga yang bisa kalian perhatikan di area 0,5-nya, dan kalau di area 0,618-nya ini jelas adalah area support yang major teman-teman. Dan untuk area ini juga udah sempat saya jelasin di video-video sebelumnya, karena memang banyak ya pergerakan harga Solana nih seperti yang kalian bisa perhatikan, banyak sekali yang tertahan di area support major ini. Dan maka dari itu teman-teman bisa gunakan ya, atau bisa coba untuk lihat juga price action Solana dari sudut pandang menggunakan tools Fibonacci retracement ini gitu teman-teman. Dan di sini so far Solana ini mendapatkan pullback yang cukup positif ya di area sekitaran 0,382-nya, which is di sekitaran sini teman-teman, kalian bisa perhatikan buat areanya ya di area 0,382-nya yang ada di range ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini kalau kita perhatikan
Di sini dari areanya ya, kita bisa lihat kita dapat pullback, ya kalau ke harga sekarang kisaran 4%-an teman-teman, lumayan banget, tapi memang sempat menyentuh ke persentase yang lebih tinggi, yaitu sekitaran ya 6 deket-deket 7%-an. Dan di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan teman-teman, buat Solana ya, ini ada potensi memang jika untuk tekanan beli tiba-tiba masuk lagi ke Solana dan let's say stokastik RSI-nya juga ikutan climbing up lagi disertai juga dengan price action-nya, maka ada potensi ya buat Solana berhasil pullback dengan positif di area 0,382-nya dan bisa aja melanjutkan penguatan dengan targetnya yang cukup realistis, yaitu di resistance atau di area supply terdekatnya, yang mana ini adalah area supply major yang dari sebelum-sebelumnya udah saya tandain teman-teman, dan kalian bisa cross check sendiri gitu ya. Dan itu untuk skenario pertama atau skenario bullish ya teman-teman. Dan ya kalau Solana berhasil breakout dari resistance yang ada di sini, ya most likely ya, atau ada potensi Solana buat bisa mengunjungi area resistance yang selanjutnya atau yang di atasnya, yang ada di range harga yang bisa kalian di pojok kanan atas gitu ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas buat range harga dari area supply yang ada di sini, dan area resistance ini juga menahan pergerakan harga Solana ya sebelumnya gitu ya, atau lebih tepatnya memang menahan price action Solana dari ya area all time high gitu. Kalian bisa lihat di atas ini dia tertahan gitu ya, ada kecenderungan tertahan di sekitaran area resistance yang ada di atas ini gitu. Dan itu untuk skenario bullish-nya, dan skenario bullish tersebut hanya bisa terjadi jika Solana ini berhasil climbing up dari sini dan berhasil breakout gitu dari resistance yang di sini dan nggak kena rejection lagi ya. Karena ada kok teman-teman untuk potensi bahwasannya skenarionya seperti ini, let's say Solana berhasil menguji atau berhasil testing di area resistance-nya, tapi ya sangat disayangkan kalau misalkan selanjutnya yang terjadi malah drop seperti ini gitu atau kena rejection ya. Dan untuk skenario bullish seperti itu, namun kalau kita berkaca dari skenario yang cukup bearish, skenario bearish dari Solana ini bisa berlangsung atau bisa terjadi apabila memang Solana ini melanjutkan penurunannya. Dan kalaupun ini terjadi, ya let's say dia lanjut turun teman-teman. Nih kalau misalkan kita coba gambarin lebih rapi, let's say dia lanjut turun seperti ini, ya teman-teman mungkin bisa pantau ya buat area-area penting yang mungkin bisa menjadi area di mana Solana ini dapat pullback atau dapat rebound yang positif gitu. Yang mana area-areanya ya kalian bisa lihat sendiri nih menggunakan tools Fibonacci retracement gitu ya. Yang mana kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa area seperti area 0,5-nya, area 0,618-nya, yang mana mungkin aja gitu buat diuji kembali oleh Solana, dan skenario bearish dari Solana ini baru bisa terkonfirmasi dengan cukup valid apabila memang dia breakdown dari area demand-nya atau demand zone-nya, yang mana merupakan area support yang major buat Solana. Karena kalau dia breakdown di sini, ya I think ya Solana bisa aja turun ke harga-harga atau price action yang lebih di bawah lagi, dan ada potensi buat Solana bisa aja testing di area demand zone di sini dalam jangka waktu panjangnya. Apabila atau hanya jika Solana ini breakdown dari area support atau demand areanya yang ada di sini, teman-teman. Tapi ya most likely ya kalau misalkan Solana ini dapat beberapa berita ya let's say yang positif, ya mungkin yang terjadi adalah skenario yang positif justru teman-teman, dan sebaliknya kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasannya bisa aja ada berita-berita atau news-news yang negatif dan menyebabkan harga dari Solana ini terkena rejection gitu. Tapi itu untuk chart atau untuk technical analysis-nya atau untuk pergerakan price action yang saya lihat. Tapi gimana dengan data-data seputar Solana gitu ya. Let's say kalau kita perhatikan dulu, mungkin saya nggak mau masuk ke data Solananya, tapi saya mau masuk data ke sini dulu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini adalah data social mindshare teman-teman, yang mana ini menunjukkan persen share dalam 7 hari terakhir gitu. Kita bisa melihat salah satu narasi ya yang sepertinya mulai mengalami kenaikan lagi atau growth cukup oke lagi adalah meme coin teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri memang meme coin ya kalau kita perhatikan dalam akhir-akhir ini, ya sebutlah beberapa mungkin seperti Mooding, Fartcoin dan lain-lain. Itu meme coin tersebut memang sepertinya dapat inflow yang cukup positif ya, atau dapat kenaikan yang cukup positif gitu. Dan kita sama-sama tahu koin layer 1 yang menjadi wadah atau tempat paling banyak di-create-nya meme coin ya tentu nggak lain nggak bukan adalah Solana gitu ya. Dengan quote on quote pump fund-nya gitu teman-teman. Dan kita tahu kenaikan dari narasi meme coin ini tentu akan sangat berpengaruh kepada kenaikan harga dari Solana gitu teman-teman. Ya seperti yang mungkin kalian bisa lihat di waktu-waktu lalu ya, ketika memang pump fund itu booming sekali dan banyak meme coin yang terbit di Solana, listing di Solana, atau lebih tepatnya listing di pump fund teman-teman, sorry maksudnya. Dan tentu pump fund kan kita tahu terkoneksi atau menggunakan memang ekosistem atau jaringan dari Solana ya, dan dengan demikian tentu akan meningkatkan revenue dari Solana, dan tentu dengan revenue project-nya meningkat, maka harga dari Solana itu akan juga punya tendensi atau kecenderungan untuk mengalami kenaikan gitu. So, untuk melihat Solana teman-teman juga nggak bisa cuma lihat dari koinnya aja, tapi teman-teman mesti lihat untuk
berbagai sektor lain yang terdistribusi atau yang terkoneksi juga dengan Solana gitu. Let's say seperti meme coin ini yang mana dalam beberapa waktu terakhir ya, itu, sedang mengalami kenaikan gitu. So, di sini dengan meme coin yang sektornya juga sedang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, teman-teman mungkin juga bisa mengintip atau bisa melihat nih untuk, Solananya gitu atau koin layer one-nya, lebih kurang seperti itu. Dan kemudian di sini kalau kita cek data dari DeFi lama terkait Solana, di mana di sini per video Nisa record kita bisa mengamati atau bisa melihat untuk TVL Solana di angka kisaran 8,812 billion of dollar seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan di sini kalau kita lihat trennya untuk TVL atau total value lock dari Solana ini kita bisa melihat ya, memang dalam jangka waktu dekatnya di sini dia ya sedikit ada penurunan tapi so far dari awal April ya dia mulai nanjak lagi gitu atau, at least ya dalam, jangka waktu April hingga awal Juni ini ya kita masih melihat adanya tren yang cukup positif gitu meskipun memang ada sedikit penurunan-penurunan kecil gitu ya. Dan kalau kita amati juga dari data lainnya seputar koin layer one ini, let's say dari token terminal. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, untuk active address ini mulai mengalami peningkatan kembali, kemudian untuk token trading volume juga ya di sini so-so lah teman-teman dan, nggak ada kenaikan yang gimana banget, tapi memang tidak ada penurunan yang signifikan juga. Dan di sini kalau kita perhatikan sebenarnya ya untuk revenue sangat disayangkan memang masih cukup jauh dari, revenue-revenue Solana sebelumnya yang mana memang revenue Solana yang kalian lihat di peak-peak-nya ini memang itu pada saat, meme coin sedang hype-hype-nya atau lagi booming-booming-nya, ya pump fund lagi, gila-gilanya banyak orang yang pakai teman-teman dan ya inilah hasilnya. Tapi di sini kalau kita breakdown lebih detail ya untuk financial statement dari Solana, mungkin di sini saya akan coba persimpel dengan kalian bisa lihat aja dari revenue di sini. Nah, untuk revenue di sini kita abaikan dulu bulan Juni hari ini atau bulan Juni sekarang karena ya nggak valid teman-teman, ini masih bulan Juni awal dan tentu secara revenue juga yang di-generate masih cukup dikit. Dan maka dari itu teman bisa lihat atau bisa perhatikan revenue-revenue sebelumnya, yang mana di sini kalau kita perhatikan ya, di bulan Januari atau lebih tepatnya Februari teman-teman, dari bulan Januari ke Februari ini revenue Solana ini mulai turun terus, kalian bisa lihat di sini mulai merah terus. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya mulai, merah merona ya untuk revenue-revenue dari, Solana ini di bulan Februari ke samping gitu ya. Tapi ya so far kalau kita perhatikan di bulan Mei atau, bulan sebelumnya ya, bulan Mei sebelumnya ini mulai ada kenaikan lagi teman-teman, di mana sebelumnya ini kalian bisa lihat trennya ini turun terus gitu ya, kalian bisa perhatikan di sini gitu ya. Tapi so far di bulan Mei ini mulai ada kenaikan lagi sekitar 25% teman-teman, menjadi sekitar 4,7 million of dollar dan ya hopefully memang kalau project Solana ini masih mau mungkin mengalami kenaikan secara projection ya tentu mungkin teman-teman yang holder Solana harus berharap nih memang secara revenue, juga ada peningkatan gitu dari, ekosistem Solana ini gitu. Kemudian di sini kalau mengacu pada data dari CoinGlass kita bisa memperhatikan ini adalah salah satu ciri koin-koin yang memang big cap ya termasuk Solana, di mana, dalam 24 jam terakhir total value yang terlikuidasi ini, cukup besar sekitar angka 10 million of dollar lah ya, ini cukup besar teman-teman dan ini didominasi oleh short position justru karena memang mungkin, adanya ya kenaikan kecil atau ya sebenarnya ini kalau dibilang kenaikan yang cukup kecil ya nggak juga teman-teman karena memang market crypto ini terhitung volatil ya. Tapi kalau misalkan kita, beranggapan dengan koin kripto lainnya ya sebenarnya ini masih nggak terlalu signifikan gitu. Tapi mungkin karena memang ketariknya dari bawah ke atas ya lumayan, ya mungkin orang-orang yang over leverage ya kena likuidasi dan hasilnya jadi angka-angka likuidasi ini gitu teman-teman. Dan tentu saya sangat berharap buat teman-teman tidak menjadi bagian dari angka-angka yang ada di sini ya, karena portofolio kalian tentu sangat berharga dan susah dicarinya. Maka dari itu sayangilah portofolio kalian, teman-teman. Kemudian di sini kalau kita perhatikan volume dan open interest dalam beberapa waktu terakhir memang mengalami kenaikan seperti yang kalian bisa perhatikan di sini gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari data vesting atau lebih tepatnya data token unlock ya dari Solana, kalian bisa perhatikan di bagian sini kita bisa slide ke bawah dan kita bisa lihat bahwasannya dalam beberapa hari lagi tepatnya di tanggal 7 Juni tahun 2025 dan 11 Juni tahun 2025 ini setidaknya yang ada di bulan ini, itu Solana bakal ada unlock token dan tujuannya udah jelas ya, terkait dengan Alameda Research gitu ya, atau Alameda lah teman-teman harusnya tahu nih teman-teman terkait, eee, nama ini gitu teman-teman harusnya nggak asing dan kalian bisa lihat untuk unlock-nya ya sekitar 0,08% dari total supply-nya, ya meskipun nggak gede-gede banget tapi mungkin teman-teman bisa perhatikan gitu ya ini sekitar 0,03% juga dari total supply yang mana di tanggal 7 Juni ini 0,08% dan di tanggal 11 Juni ini 0,03%.
Dan ada baiknya ya mungkin teman-teman yang mungkin tertarik sama Solana atau holder Solana mungkin juga bisa pantau untuk, unlock Solana terkait hal ini karena memang sebenarnya Solana ini udah di-unlock cukup banyak teman-teman. Kalian bisa lihat untuk, koin atau token yang udah di-unlock sekitar 86,2%, jadi sisa sedikit lagi memang yang belum di-unlock. Dan kalau kita perhatikan memang di sini ya jadwal unlock-nya itu, bersifat linear unlock untuk yang sekarang ini dan ya dua-duanya terkait Alameda gitu, kalian bisa perhatikan di bagian sini. Kemudian kalau kita cek dari data analitik di sini, nah kita bisa mengamati bahwasannya memang Solana sama atau persis juga sama berbagai altcoin lainnya juga memang di bulan April dan juga Mei kemarin cukup bullish ya, meskipun memang mungkin nggak sevolatil meme coin ya, let's say seperti Mooding dan lain-lain ya, harusnya Solana memang tidak sevolatil itu karena memang market cap-nya sudah besar. Tapi at least di bulan April dan juga Mei kita dapat, return yang cukup positif dan di bulan Juni juga sepertinya kita diawali dengan, yang manis-manis nih teman-teman atau diawali dengan return yang positif meskipun belum besar ya sekitar plus 1,65% dan menjadikan average return dari kuartal 2 di Solana ini sekitar plus 27,8% gitu. Jadi ya seperti itu mungkin data-data yang bisa saya deliver ke teman-teman seputar Solana. Dan gimana menurut kalian seputar koin Layer 1 ini atau terkait Solana ini? Apakah menurut kalian, "Bang, menurutku sih Solana ini masih bisa naik nih Bang, apalagi nanti pas bulan mungkin bisa sampai ke harga sekian," gitu. Ya mungkin kayak gitu pendapat kalian atau justru kalian sisi sebaliknya menurut kalian kayaknya Solana ini bakalan, turun secara price action karena mungkin digantikan oleh koin layer 1 lain gitu. Let's say, ya mungkin Ethereum bakal naik lagi Bang, atau BNB Bang, atau lain-lain. Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian terkait Solana ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya kalau banyak yang tertarik dan banyak yang request juga seputar topik yang kalian requestin, ya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.